Mungkin yang dipertanyakan di situ, Allah menyesatkan. Ya, kalau Allah memberi petunjuk kan tidak ada di masalah ini, Pak. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Yang masalah ini Allah menyesatkan. Banyak ayat Al-Quran yang bunyinya seperti itu. Ya, yudillu bihi may yasha. Allah menyesatkan yang dikehendaki. Berarti bukan salah kita ini kalau kita sesat. Ini salahnya Allah kalau kita sesat. Gini ceritanya. Kita ini kan manusia diberi pilihan oleh Allah. Dikasih kita kemampuan memilih. Mau memilih iman atau memilih kafir. Kita bisa memilih, Pak, itu. Kita yang memilih. Saya mau memilih iman, saya mau memilih kafir. Sekarang ada manusia dia memilih kekafiran. Dia memilih untuk jadi orang kafir. Ketika dia memilih jadi orang yang kafir, berarti dia memilih untuk tersesat. Pertanyaannya, Pak, pertanyaannya. Kira-kira, ini kira-kira. Ketika ada seorang manusia memilih kekafiran, apakah Allah kuasa? Ini, apakah Allah kuasa? Kalau Allah mau, apakah Allah kuasa untuk menahan, menghalangi keinginan manusia itu? Nah, kayak contohnya yang jelek, biar saya saja. Misalnya, Pak, saya mau jadi orang kafir. Saya pilih jadi orang kafir. Pertanyaannya, apakah Allah kuasa menghalangi saya? Oh, tidak boleh, kamu tidak boleh pilih kekafiran, kamu harus pilih jadi orang beriman. Kira-kira Allah kuasa tidak? Kuasa, Pak, ya? Kalau Allah mau, saya tidak jadi orang kafir. Mohon maaf ini, Pak, biar saya contohnya. Kalau Allah mau, Allah bisa halangi saya. Tapi Allah tidak menghalangi. Itulah yang dimaksud Allah sesatkan yang dia kehendaki. Maksudnya itu Allah biarkan orang itu dengan pilihannya. Allah membiarkan manusia memilih kekafiran itu dengan pilihannya sendiri. Tapi bukan salahnya Allah, karena bukan Allah memaksa dia. Cuma Allah membiarkan dia dengan pilihannya. Mungkin timbul pertanyaan lanjutan, mengapa Allah biarkan? Mengapa Allah membiarkan? Kenapa tidak dihalangi? Kalau semua orang yang memilih kekafiran dihalangi, tidak ada gunanya perintah. Tidak ada gunanya perintah, Pak. Tidak usah kita diperintah beriman, tidak usah dilarang kafir. Untuk apa dilarang? Dilarang kafir, nah Allah langsung sudah tidak bisa kita jadi orang kafir, jadi orang beriman. Dan tidak ada artinya pahala dan dosa. Karena yang kita lakukan itu bukan pilihan kita. Kita dalam tanda kutip diarahkan, dipaksa Allah untuk beriman. Itu yang dipaksa. Ya, perbandingan, Pak, ya. Kalau saya tanya, matahari, bulan taat tidak kepada Allah? Taat atau durhaka kepada Allah itu matahari dan bulan? Taat. Tidak pernah matahari dan bulan itu melanggar yang Allah tentukan atas dirinya. Hujan, Pak, taat kepada Allah. Kalau diperintahkan turun-turun. Tidak pernah hujan mengatakan, sebentar-sebentar, Pi Tuhan. Nah, begitu disuruh turunnya turun, Pak, itu. Tidak pernah mengatakan sebentar, Pi. Atau disuruh turun, saya tidak mau turun. Pokoknya begitu disuruh, langsung, Pak, turun. Kita manusia, disuruh pergi salat, bisa kita tidak mau, bisa kita katakan, sebentar-sebentar, Pi Tuhan. Jadi kita punya pilihan. Sama-sama taat, Pak, tapi ketaatan matahari, ketaatan bulan, ketaatan hujan, itu ketaatan karena keterpaksaan, bukan karena pilihan. Sehingga tidak ada pahala atasnya. Nah, ceritanya matahari bulan, kamu masuk surga karena kamu taat, tidak ada. Karena bukan pilihannya. Tapi kalau kita ini manusia, kita taat, ketaatan kita itu karena pilihan kita. Tapi kalau ada orang yang memilih kekafiran, Allah juga tidak halang-halangi. Kalau kamu mau kafir, kafir saja. Itulah yang dimaksud Allah sesatkan yang dikehendaki. Artinya Allah membiarkan orang itu dengan pilihannya. Mungkin itu, Pak. Ya, wallahu a'lam.